Puji Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Saat pagi hari ini, mari semua anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan semua, kita mempersiapkan hati kita. Mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Adik-adik, terima kasih Tuhan. Kami ingin berterima kasih kepada Engkau di saat pagi hari ini. Amin Tuhan. Kami bersyukur di mana Tuhan menyertai kami sepanjang minggu ini, dan di saat hari ini kami mau berterima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Amin Yesus. Setia yang ku alami dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Angkat pujian ini kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Bapa kami yang di surga, dipuji dan diagungkan Engkau di saat pagi hari ini Tuhan. Di pagi ini kami kembali berkumpul memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dimanapun anak-anak sekolah minggu berada Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau jamah mereka, urapi dengan pengurapan daripada Tuhan. Bahkan kami guru sekolah minggu, urapi kami dengan urapan roh-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan di saat pagi hari ini. Semua anak sekolah minggu yang percaya, yang siap mengagungkan Tuhan, kita katakan amin. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom kakak-kakak. Apa kabarnya? Karena Yesus, aku dan kamu dahsyat, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Berikan
Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Hore. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji-muji Tuhan. Ya kan kakak-kakak? Iya. Cuy-cuy dubi-dubi dam-dam. Dan cinta kita semua, karena kita ini pahlawan Kristus. Iya kan kakak? Kakak Grace, kakak Erin, kita semua ini pahlawan Kristus. Kita akan maju bersama Kristus. Amin. Maju pantang mundur, kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak dengan imanku. Lagi katakan ya, akulah pahlawan Kristus, ku terus maju, maju pantang mundur, kulihat kanan kiri, iblis musuhku, ku tembak dengan imanku. Tidak perlu takut ya adik-adik, karena kita laskar Kristus. Kita apapun yang kita hadapi, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita tetap cinta Yesus. Ya kan kakak? Karena Yesus itu adalah Bapa kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari di saat pagi hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, aku mau cinta Engkau Tuhan selamanya. Kami cinta Engkau Yesus. Kami perlu pimpinan Tuhan, tuntunan Tuhan. Kami tidak perlu takut karena kami punya Tuhan. Karena kami punya Yesus yang hidup, yang memberikan kami kemenangan, keselamatan, perlindungan, kesehatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku
Kami ingin dipakai oleh Engkau Tuhan. Kami mau cinta Yesus, mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Pakai kami anak-anak-Mu. Di masa kecil kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami ingin bertumbuh di dalam Engkau. Kami ingin lebih lagi mengenal Engkau Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya Yesus. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai. Lebih sungguh lagi, mari angkat tanganmu untuk Tuhan. Katakan kepadanya, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku Engkau ya Bapa. Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, lipat tangan kita dan kita tutup mata kita berdoa. Pengakuan kami di saat pagi hari ini Tuhan, kami mau cinta Yesus selamanya. Kami mau Tuhan mengiring Engkau selamanya. Dan di saat pagi hari ini kami minta Roh Kudus memampukan kami, menguatkan kami terus Tuhan. Kami ingin menjadi anak Tuhan yang setia akan Engkau. Engkau adalah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami. Berfirmanlah Tuhan di saat pagi hari ini, dan urapi guru kami yang akan sebentar Tuhan untuk bercerita tentang kebenaran firman-Mu. Memberkati kami semua, seluruh anak sekolah minggu yang mengikuti Abi di saat pagi hari ini, baik teman-teman kami dimanapun berada yang sedang menyaksikan ibadah online Abi di saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau di saat pagi hari ini. Inilah doa dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Kami sudah berdoa ucap syukur. Semua yang percaya kita sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada saat ini, yang di rumah baik yang dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat ya. Mari sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita dan sungguh-sungguh dan kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk penyataan kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, setiap anak-anak kami, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Tuhan yang memberikan umpannya kesehatan dan juga memberikan hati yang taat dengan dengar-dengaran akan firman Tuhan dan melakukannya dimanapun mereka berada. Terima kasih, kami siap mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik yang ada di rumah dan dimanapun berada, firman Tuhan hari ini terambil dalam Matius 13 ayat 31 sampai 33. Sebentar kita akan membacakan firman Tuhan. Matius 13 ayat 31 sampai 33. Perumpamaan tentang biji sesawi dan tentang ragi, dengan tema kecil tapi bermanfaat.
Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditabur orang di ladangnya. Yang 32, memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ayat 33, dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Nah, itu dia firman Tuhan yang telah kita baca. Dan tema kita hari ini adalah seperti yang tadi sudah disampaikan, kecil tapi bermanfaat. Nah, adik-adik sekalian sekolah minggu, tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu senang sekali mengajar orang banyak dengan suatu perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan itu adalah seperti contoh gitu ya, misalnya mengumpamakan seperti yang tadi seperti biji sesawi yang kecil, terus tentang sebuah ragi yang kecil juga, dan mungkin masih banyak lagi. Nah, pada hari ini kita akan belajar itu mengenai tentang biji sesawi dan ragi. Tuhan Yesus senang sekali menyampaikan atau mengajar orang banyak dengan perumpamaan ya. Salah satunya tentang perumpamaan biji sesawi dan perumpamaan tentang ragi. Hal itu sering disampaikan Tuhan dalam penyampaian firman dan disampaikan dalam hal kerajaan surga. Nah, kerajaan surga itu diumpamakan seperti itu ya, biji sesawi yang kecil. Nah, biji sesawi memang berukuran sangat kecil, tetapi ketika biji sesawi yang kecil itu bertumbuh jadi besar, dia bisa menjadi banyak berkat bagi manusia dan hewan di sekitarnya ya. Nah, demikianlah kerajaan Allah akan selalu bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Nah, itulah perumpamaan yang pertama yang mengumpamakan sebagai biji sesawi yang sangat kecil tapi bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, demikian juga bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu, biarpun kita ini masih kecil badannya, tapi tidak menghalangi kita untuk menjadi berkat dimanapun berada ya, dalam keluarga, sekolah minggu, dan dimanapun ditempatkan. Dan perumpamaan kedua ialah perumpamaan tentang ragi. Nah, adik-adik sudah tahu belum kira-kira ragi itu seperti apa, atau bahkan sudah ada yang tahu atau bahkan melihatnya? Nah, kalau ragi itu bentuknya adalah kecil-kecil, putih-putih begitu ya, seperti gula pasir mungkin ya, yang kecil-kecil. Nah, seperti itu adik-adik, ukurannya sangat kecil, tetapi sekalipun ukurannya sangat kecil ya, manfaatnya itu sangat besar. Nah, biasanya ragi ini dicampur untuk membuat adonan makanan seperti donat, pizza, atau roti ya. Nah, adonan untuk membuat makanan-makanan tersebut akan dicampur tepung terigu dan bahan-bahan yang lain. Nah, dan salah satu bahan yang harus ada dalam adonan tersebut adalah ragi. Nah, ragi ini yang sangat kecil itu dimasukkan ke dalam adonan akan menghasilkan roti atau pizza yang sangat lembut dan lezat. Tapi sebaliknya, bila tidak diberi, roti tersebut tidak akan mengembang dan tidak enak untuk dimakan. Nah, mungkin bagi adik-adik yang belum pernah melihat atau belum tahu, nanti bisa dicari di Google atau di YouTube, di internet ya, kira-kira seperti apa sih bentuk ragi itu, apa saja kegunaan dan manfaat. Tapi yang jelas, biji sesawi dan ragi yang kecil itu diumpamakan oleh Tuhan dalam hal kerajaan surga. Nah, begitu juga kehidupan kita anak-anak sekolah minggu yang walaupun masih kecil-kecil badannya, tetapi harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang, keluarga, teman, dan di sekitar kita ya.
Oke. Nah, jadi itu tadi ya perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimana masih semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kita harus tetap semangat ya, harus tetap bersemangat untuk belajar dan menjadi berkat. Nah, kira-kira adik-adik sekolah minggu yang di rumah, ada pepatah yang mengatakan kecil-kecil cabai rawit. Nah, siapa nih kira-kira yang tahu arti dari pepatah tersebut? Nah, selain ragi dan biji sesawi, ada juga perumpamaannya seperti ini ya, kecil-kecil cabai rawit. Nah, kecil-kecil cabai rawit itu ya artinya biarpun kita kecil, tapi ya kita harus berani, kuat, cerdik, dan bermanfaat, serta bisa menjadi berkat dimanapun berada. Jangan biarpun kita badan kecil, tapi kita harus tetap bisa menjadi contoh dimanapun kita berada. Oke. Nah, seperti selain ragi dan biji sesawi, masih banyak lagi contoh-contoh yang benda-benda yang sangat kecil tapi sangat besar manfaatnya. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak apa aja contohnya? Dan dalam kehidupan sehari-hari itu ada ya. Nah, salah satunya adalah seperti obat-obatan yang walaupun ukurannya kecil tapi sangat besar manfaatnya. Mungkin kita semua pernah sakit, adik-adik juga pasti merasakannya, pernah sakit. Nah, ketika kita sakit, obat yang kecil tersebut bisa menyembuhkan. Nah, walaupun dia kecil tapi besar manfaatnya, bisa menjadi berkat, bisa menjadi penyembuh. Nah, seperti itu juga kehidupan kita dengan melalui firman ini dan contoh-contoh yang ada. Walaupun kita masih kecil ukuran tubuhnya, tapi harus bisa menunjukkan manfaat bagi kehidupan orang lain dan bersama, baik di tengah-tengah keluarga seperti tadi ya, dimanapun berada ya, dan terlebih itu adalah di keluarga, agar kita menjadi contoh dan teladan buat keluarga kita dan sekitar kita. Nah, untuk menjadi berkat bagi orang lain tidak harus dari hal-hal besar dahulu, tetapi bisa dilakukan dengan hal-hal kecil. Nah, bagaimana caranya? Nah, seperti kalau di rumah, ya caranya ya kita harus menjadi berkat atau menjadi orang yang berdampak positif. Nah, yang berdampak positif itu bagaimana? Mungkin seperti di rumah ya, kita menjadi orang bermanfaat dan berdampak positif ya. Di rumah kita harus membantu orang tua ya, dalam bersih-bersih, menyapu, cuci piring, dan bereskan tempat tidur. Nah, itu ya. Nah, kalau di luar rumah, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan adalah seperti di saat sekarang ini ya, kita harus memakai masker, rajin cuci tangan, buang sampah tidak sembarangan. Nah, hal-hal seperti itu memang hal-hal yang kecil, tapi itu sangat bermanfaat dan banyak kegunaannya, dan itu berdampak positif. Nah, anak-anak sekolah minggu harus berdampak positif bagi orang lain, bukan negatif. Nah, seperti tadi contoh-contoh yang berdampak positif sudah disebutkan, dan ada juga contoh-contoh yang berdampak negatif. Nah, dan kita tidak boleh melakukan hal itu. Nah, seperti apa contohnya? Oke ya, anak-anak sekolah minggu tidak boleh melawan orang tua, nggak boleh malas-malasan, tidak baca Alkitab, melawan guru, berkelahi, apalagi dan masih banyak ya seperti yang lain, mencontek ya, mengejek teman, memukul teman. Nah, itu tidak boleh ya, karena itu adalah perbuatan dosa, dan perbuatan dosa tidak suka, Yesus tidak suka akan perbuatan dosa tersebut, karena itu tidak mencerminkan sifat-sifat anak Tuhan. Oke. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekian dulu firman Tuhan untuk hari ini sampai di sini, dan semoga firman Tuhan tadi bisa menjadi berkat, menjadi pembelajaran bagi adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Dan walaupun mungkin saat ini kita tidak bisa sekolah minggu secara tatap muka, hanya melalui
online, tapi tidak mengurangi sukacita dan cinta adik-adik sekalian untuk memuji muliakan nama Tuhan. Nah, baik di rumah, adik-adik harus jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan tetap berdoa, tetap belajar agar tetap menjadi pintar dan semakin menyukakan hati Tuhan dan keluarga. Tetap jaga kesehatan dan menjadi contoh yang positif dan berkat dimanapun kita berada, menjadi anak-anak yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain dan berdampak positif, bukan yang negatif. Amin. Mari kita berdoa. Kita bersama menuntut firman Tuhan pada saat hari ini. Terima kasih Pak, terima kasih Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Allah Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu, tidak hanya mendengar, kami boleh anak-anak selalu menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berdampak positif, menjadi berkat, agar kami boleh mengharumkan nama Tuhan dimanapun kami berada. Ya Allah Tuhan, kesehatan, umur panjang, hikmat, kepintaran boleh ada pada kami dan juga kepada orang tua dan keluarga kami. Tuhan berikan senantiasa umur panjang, kesehatan, agar kami bersama boleh memuji muliakan nama Tuhan. Kami juga boleh berdoa buat teman-teman kami, saudara kami di luar sana yang mungkin sakit. Tuhan yang menyembuhkan, yang berbeban berat, Tuhan yang menghiburkan mereka, dan Tuhan yang selalu menyertai mereka. Terima kasih Pak, kami berdoa dan mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Masukkan ke dalam amplop. Jangan lupa di amplopnya diberi tulisan persembahan Abi. Setelah itu kalian bisa titipkan ke papa dan mama kalian. Nah, adik-adik, setelah kita beribadah, buat adik-adik yang ingin memberikan komentar ataupun menyapa teman-teman Abi yang lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga ya di-share ke teman-teman yang lainnya supaya bisa mengikuti ibadah kita. Dan jangan lupa klik like dan juga subscribe channel YouTube kita. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.